Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yumari Datul Fauzan, mahasiswa psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan menjelaskan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Pengaruh Self-Regulate Learning terhadap School Burnout pada santri pondok pesantren. Yang pertama adalah latar belakang mengapa saya melakukan penelitian ini, yaitu tuntutan studi pada santri pondok pesantren tentu lebih besar dibanding dengan siswa di sekolah lain, yaitu jam pembelajaran yang lebih banyak, muatan lokal lebih banyak karena santri tidak hanya mempelajari pelajaran agama saja, namun juga mempelajari ilmu pengetahuan pada umumnya. Kemudian kegiatan sekolah yang padat yang mengharuskan santri untuk mengikutinya secara teratur. Dikemukakan oleh Salmela Aro dan Upadhyaya bahwa dalam lingkungan akademis, peserta didik dihadapkan pada berbagai tuntutan studi dan sumber daya yang berbeda-beda, yang kemudian dapat dimanifestasikan dalam tingkat keterlibatan dan burnout di sekolah, serta kesejahteraan peserta didik secara keseluruhan. Karena tuntutan studi yang berlebih, mungkin saja dapat menimbulkan school burnout. Menurut Michael de Barnett dan Joel Flores, school burnout diidentifikasi sebagai kelelahan emosional akibat tekanan akademis, sinisme terhadap sekolah, dan perasaan tidak mampu sebagai siswa. School burnout atau kejenuhan akademik menyeratkan perasaan lelah dengan tugas sekolah dan apapun yang terkait dengan belajar. Sikap yang buruk terhadap materi pelajaran di kelas, yang pada akhirnya mengarah pada tidak adanya partisipasi dalam kegiatan sekolah maupun pendidikan, serta menciptakan perasaan ketidakmampuan untuk mempelajari materi pelajaran. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti mencari variabel apa yang mungkin saja dapat berpengaruh terhadap school burnout. Maka didapat variabel self-regulate learning. Self-regulate learning merupakan salah satu faktor internal yang dimiliki seorang siswa dalam menghadapi peristiwa burnout. Menurut Bandura, mendefinisikan self-regulate learning sebagai suatu keadaan individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, pengendali motivasi dan tujuan akademik, mengelola sumber belajar, serta menjadi pelaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu self-regulate learning dan variabel terikatnya itu school burnout. Hipotesis dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu HA dengan adanya pengaruh yang signifikan self-regulate learning terhadap school burnout pada santri pondok pesantren. Kemudian hipotesis kedua, H0-nya dengan tidak adanya pengaruh yang signifikan self-regulate learning terhadap school burnout pada santri pondok pesantren. Kemudian ada metode penelitian. Definisi operasional dari self-regulate learning didefinisikan sebagai bentuk belajar dengan berdasar pada motivasi belajar masing-masing siswa, sehingga secara otomatis menimbulkan reaksi positif dan perilaku aktif untuk meregulasi diri dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Sedangkan definisi operasional dari school burnout didefinisikan sebagai kelelahan emosional akibat tekanan akademis, sinisme terhadap sekolah, dan perasaan tidak mampu sebagai siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian regresi dengan teknik sampling yang digunakan adalah proportionate random sampling karena masing-masing pengambilan dalam kelasnya itu 14 responden. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik regresi linear. Analisa data menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 22. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu 42 responden, santri laki-laki dan perempuan yang terdiri dari kelas 10, 11, 12 tahun ajaran 2020-2021 dengan rentang usia 15 sampai 17 tahun. Kemudian ada instrumen penelitian. Untuk mengukur school burnout, peneliti memakai skala Maslach Burnout Inventory Student Survey atau MBISS yang memiliki 3 dimensi, yaitu exhaustion yang mengacu pada kelelahan akibat tuntutan studi, yang kedua cynicism mengacu pada sikap sinis atau berjarak terhadap studi, yang ketiga ada reduced academic efficacy.
mengacu pada menurunnya keyakinan akademik. Pada skala MBISS ini terdapat 15 item pernyataan dengan rincian 5 item pada dimensi exhaustion, 4 item pada dimensi cynicism, dan 6 item pada dimensi reduced academic efficacy. Kemudian ada blueprint dari skala MBISS ini. Terdapat item favorable dan unfavorable. Pada item pernyataan reduced academic efficacy terdapat 6 item unfavorable, sedangkan sisanya itu 9 item favorable. Untuk mengukur self-regulate learning digunakan skala The Motivate Strategies for Learning Questionnaire atau MSLQ yang dikembangkan oleh Pintrick and Groth pada tahun 1990. MSLQ ini memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama self-efficacy, yang kedua intrinsic value, yang ketiga test anxiety, yang keempat cognitive strategy use, dan yang kelima self-regulation. Pada MSLQ ini terdapat 40 item pernyataan dengan rincian 9 item pada dimensi self-efficacy, 9 item pada dimensi intrinsic value, 4 item pada dimensi test anxiety, 13 item pada dimensi cognitive strategy use, dan 9 item pada dimensi self-regulation. Terdapat blueprint dari MSLQ. Ada 6 item unfavorable dalam skala MSLQ ini. Sisanya yaitu 38 item favorable. Data yang dihasilkan kemudian diolah di aplikasi IBM SPSS versi 22 dengan output seperti ini. Dari output di atas diketahui bahwa nilai R-square sebesar 0,002 memiliki arti bahwa pengaruh self-regulate learning atau sebagai variabel X terhadap school burnout atau variabel Y adalah sebesar 0,2%, sedangkan 98,8%-nya school burnout dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian ada output ANOVA dan koefisien seperti ini. Berdasarkan output ANOVA, diketahui bahwa nilai signifikansi dalam uji F adalah sebesar 0,807. Dan pada output koefisien nilai signifikasinya itu sebesar 0,807 juga, yang lebih dari 0,05. Mengandung arti bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara self-regulate learning terhadap school burnout pada santri pondok pesantren. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Dari hasil output yang didapat dengan nilai R-square sebesar 0,002, nilai signifikasinya pada uji F sebesar 0,807, dan nilai signifikasi pada uji koefisien sebesar 0,807, maka dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan H0 diterima. Dengan penjelasan, tidak adanya pengaruh yang signifikan antara self-regulate learning terhadap school burnout pada santri pondok pesantren. Baik, terima kasih. Cukup sekian, mungkin penjelasan saya, masih banyak kekurangan. Saran dan kritiknya ditunggu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.